Oke, baik. Kita berjumpa dalam pembahasan soal-soal UTBK. Kita mulai dari nomor 1 pada keadaan dasar, spesies yang memiliki elektron tak berpasangan paling banyak adalah. Nah, untuk menjawab soal dengan jenis seperti ini, yang dibutuhkan adalah kemampuan menuliskan konfigurasi elektron baik per kulit maupun per subkulit, khususnya kalau jenisnya tentang elektron tak berpasangan, tentu lebih tepatnya harus memahami konfigurasi per subkulit. Lalu setelah itu juga yang perlu kita pahami adalah cara membuat diagram orbitalnya. Langsung aja sebagai contoh, nitrogen dengan nomor atom 7, kalau kita buat konfigurasi berdasarkan tabel Aufbau kan berarti 1s2 yang artinya pada kulit pertama subkulit S ada 2 elektron, lalu secara berurutan berikutnya 2s2, kemudian apa? 2p3. Secara lengkapnya sebenarnya kalau kita buat diagram orbitalnya, dimulai dari 1s, orbital S1, kemudian 2s, orbital S juga 1, kemudian 2p, p itu orbitalnya 3. Lalu elektron yang tadi kita susun masing-masing, 1s2 berarti seperti ini, kemudian 2s2 seperti ini, lalu 2p3, p1, p2, p3. Dengan demikian jelas kelihatan berapa elektron tunggal atau elektron yang tidak berpasangan. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3. Nah, untuk lainnya juga demikian. Misalnya kalau kita bandingkan dengan nitrogen muatan negatif, yang artinya menerima 1, berarti elektronnya berapa? Tentu elektronnya 8. Nah, perhatikan sebenarnya berikutnya, kalau yang ditanya diagram orbital memang seperti ini. Tapi kalau yang ditanya elektron tak berpasangan, biasanya yang kita lihat kan langsung yang terakhirnya aja kan. Sehingga kalau misalnya untuk N dengan muatan negatif tadi elektronnya menjadi 8, maka susunan atau konfigurasi elektronnya kan 1s2, 2s2, 2p4. Maka diagram orbital yang kita buat cukup yang terakhirnya aja, P4 itu berarti kalau kita susun, berarti 1, 2, 3, 4. Dengan demikian, maka banyaknya elektron yang tidak berpasangan hanya ada sebanyak 2. Nah, kalau sudah terbiasa membuat seperti ini, maka untuk yang nomor atomnya besar pun demikian juga. Misalnya, dalam jawaban-jawaban berikutnya adalah 16s2-. 16s2- berapa elektronnya? Tentu 16s2- elektronnya sama dengan 18. Kalau kita buat konfigurasinya, ini masih lumayan gampang karena nomor atau jumlah elektronnya masih dikit kan? Ini 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6. Kalau kita gambarkan, apakah ada elektron tunggalnya? Tentu ingat bahwa S maksimalnya 2, kemudian P maksimalnya 6, kemudian D maksimalnya 10. Kalau sudah terisi penuh berarti seperti itu konfigurasinya. Dengan demikian 16s2- tentu tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Bagaimana dengan 26Fe3+? Pertama kita buat 26Fe, ini konfigurasinya bisa ditulis dalam bentuk AR18
4s2, 3d6. Nah, lalu di sini perlu tambahan pemahaman bahwa ketika Fe ini membentuk Fe3+, dia melepaskan 3 elektron dengan catatan bahwa elektron yang dilepaskan prioritasnya selalu elektron pada kulit terluar. Yang mana elektron pada kulit terluar 4s2, 3d6 tentu adalah 4s2. Karena Fe melepaskan 3 elektron, maka 4s-nya tidak cukup. Lalu 1 berarti diambil dari 3D, sehingga konfigurasinya menjadi AR18 3D5. Dengan konfigurasi seperti ini, berapa elektron yang tidak berpasangan? Tentu gambarkan, orbital D itu ada sebanyak 5. Bahasa sederhananya biasanya kita sebut kotaknya atau orbital tadi berarti D1, D2, D3, D4, D5, maka jumlah elektron tunggal ada sebanyak 5. Nah, bagaimana kalau nomor atomnya besar seperti jawaban yang terakhir, 50 SN2+. Nah, 50 SN2+, tentu kalau kita buat konfigurasi berurut dari awal, ini kan sangat lama. Maka di sini biasanya kita butuhkan bantuan dari nomor atom gas mulia yang secara berurutan, pertama 2, kemudian 10, kemudian 18, lalu 36, kemudian 54, dan 86. Inilah secara berurutan, 2 kali ditambah 8, 2 kali tambah 18, dan sekali tambah 32. Gampanglah diingat ya. Nah, jadi maksudnya gini, Sn dengan nomor atom 50 itu, ini kan sama dengan yang terdekat ke 50 dari gas mulia kan 54. Maka ini kita pahami 50 itu adalah 54 dikurang 4, karena gas mulia itu adalah golongan 8, maka kalau golongan 8 dikurang 4, tentu dia adalah golongan 4A. Dan semua 4A itu pasti konfigurasinya berakhir pada S2P2. Ya kan? Nah, maka ketika dia membentuk 2+, dia melepaskan 2, tentu dia akan berakhir pada S2, kan? Kalau berakhir pada S2, tentu tidak akan ada elektron yang tidak berpasangan. Dengan demikian, maka jelas jawaban untuk soal ini adalah yang mana tadi, yang D ya, elektron tunggalnya ada sebanyak 5. Sip, selesai nomor 1.